easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifariani, NIM 2902050018 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional keseimbangan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diampu oleh dosen Bapak Supardi SEMM. Apa itu pendapatan nasional keseimbangan? Keseimbangan pendapatan nasional atau pada istilahnya ialah equilibrium national income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan juga jasa. Misalnya konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Contoh-contoh tersebut sama halnya dengan penawaran barang dan jasa atau keinginan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi agregat supply. Dari segi sumber atau asalnya, pendapatan nasional terdiri dari konsumsi dan investasi. Jadi, C ditambah I sama dengan Y. Sedangkan dari sudut penggunaannya, pendapatan nasional sebagian untuk pengeluaran konsumsi. Sedangkan selebihnya adalah merupakan saving, yaitu Y sama dengan C ditambah S. Konsep pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional adalah penjumlahan semua pendapatan individu. Orang pertama yang berusaha mengetahui pendapatannya ialah Sir William Pelty pada tahun 1665. Ia menaksir pendapatan nasional Inggris sebesar 40 juta pound sterling. Hal ini didasarkan pada anggaran bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan belanja hidup orang dewasa selama setahun. Namun para ahli ekonomi lebih condong kepada GNP atau Gross National Product, yang artinya produk nasional bruto, sebagai alat pengukur pokok kegiatan perekonomian. Alat pengukur yang paling menyeluruh bagi output nasional adalah GNP. GNP adalah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara setiap tahun yang diukur menurut harga pasar. GNP disebut pula dengan istilah Gross National Output. Menghitung GNP bukanlah hal yang mudah. Pengumpulan data merupakan masalah yang besar, karena menyangkut sekian ratus ribu jenis barang dan jasa yang dihasilkan selama setahun di seluruh pelosok negeri. Di Indonesia, hal ini dikerjakan oleh BPS atau Biro Pusat Statistik yang mendapat masukan dari kantor statistik yang ada di setiap provinsi. Penghitungan GNP dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach yang akan menghasilkan GNP. Kedua, pendekatan pendapatan atau income approach yang akan menghasilkan GNI. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach yang akan menghasilkan Gross National Expenditure atau GNE. Nah, cara tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pendapatan sama dengan produk sama dengan pengeluaran. Ketiga pendekatan di atas akan menghasilkan nilai yang sama. Selanjutnya ialah penghitungan GNP. Dalam perdagangan luar negeri dikenal dengan adanya ekspor dan impor. Oleh karena itu, keduanya dimasukkan ke dalam GNP dengan nama net export atau ekspor neto, yang diperoleh dengan mengurangkan ekspor dengan impor, di mana X dikurang M, dan rumusnya ialah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Y sama dengan GNP, C sama dengan konsumsi, I ialah investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah import. Seperti pada tabel berikut ini, di mana pada tahun 1998, GNP negara A sebesar $1.000, pertumbuhannya tidak ada, GNP negara B sebesar $10.000, pertumbuhannya tidak ada. Dan pada tahun 1999, GNP negara A sebesar $1.500, pertumbuhannya 50, GNP negara B sebesar $12.000, dan pertumbuhannya sebesar 20. Dari tabel di atas dapat dilihat walaupun negara A tahun 98 dan 99 lebih miskin dibandingkan dengan negara B,
Namun, laju perekonomian negara A lebih pesat dibandingkan dengan negara B. Pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori atau 6 macam. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product merupakan jumlah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumus GDP ialah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing. Yang kedua, Produk Nasional Bruto atau GNP. Produk Nasional Bruto atau Gross National Product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara secara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaiannya di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Rumus GNP ialah pendapatan WNI-DN atau dalam negeri ditambah pendapatan WNI-LN atau luar negeri dikurang pendapatan asing. Yang ketiga, Produk Nasional Neto atau NNP. Rumus NNP adalah GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Yang keempat ialah pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau Net National Income merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI ialah NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Nah, rumus untuk menghitung PI ialah NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Dan yang terakhir keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya ialah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Sekian pembahasan materi tentang pendapatan nasional keseimbangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.